beberapa langkah awal yang perlu dilakukan sebelum mendata itu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data-data nama warga. Jadi kalau misalnya ada yang di puskesmas, di posyandu ada nama warga, nama bayi dan sebagainya, itu dikumpulkan dulu. Karena nanti itu adalah bahan untuk mengisi gitu. Kemudian kalau di sekolah yang ada di desa itu kita minta murid atau guru yang kalau gurunya tinggal di desa itu yang mengajar di desa. Kemudian kita tanyakan akreditasinya. Kemudian kalau ada kegiatan penyetaraan paket A, B, C gitu, maka ditanyakan siapa warganya dan sebagainya. Dia di RT dan RW mana. Ini penting karena nanti ketika pendata itu wawancara dengan keluarga dan warga itu dia sudah bisa mengisi sebagian dan bisa tinggal konfirmasi, konsolidasi dengan informasi dari warga itu. Kemudian yang ikut dalam padat karya tunai desa, yang ikut dalam pembangunan, kalau ada infrastruktur dibangun, siapa yang menjadi tukang, siapa yang menjadi buruh bangunannya. Kalau ada pelatihan, siapa yang menjadi warga desa yang menjadi peserta pelatihan. Ini penting karena nanti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan warga itu bisa langsung diisikan gitu. Makanya setelah data by name by address ini terkumpul, dikumpulkan saja mulai hari ini, mulai saat ini, terutama oleh Ketua Pokja yang mengkoordinir gitu. Kemudian nanti dibagi menurut pendata. Jadi kalau ini warga di RT RW 1, RT 5 misalnya gitu, maka pendata yang ada di RT 5 itu yang menggunakan data itu untuk pengisian data kuesioner keluarga dan kuesioner warga. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah setahun terakhir ini ikut gotong royong untuk pembangunan, itu nomor 4 daftar warga yang ikut dalam padat karya tunai desa, ikut menjadi tukang atau menjadi buruh, yang ikut dalam pelatihan itu berarti dia harus menjawab iya. Kalau warga itu mengatakan tidak misalnya, maka pendata bisa mengatakan ini kok ada daftarnya sebagai buruh waktu PKTD yang bulan lalu gitu. Misalnya seperti itu. Jadi makanya perlu adanya data nama dan alamat warga ini untuk persoalan kesehatan, kemudian persoalan pendidikan nomor 2, kemudian dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pendidikan non formal, serta yang nomor 4 yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan desa. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan pendata. Yang pertama, download atau melihat dari web mana yang mau diisikan. Kemudian kalau komputer dan smartphone-nya itu jangan sampai lupa bahwa itu tidak boleh rusak ya. Kemudian cek kalau sampai nggak bisa, waktu itu kalau nggak salah tahun lalu Xiaomi udah diperbaiki, tapi perlu dicek kembali apakah dengan mesin baru di Android itu Xiaomi masih nggak bisa digunakan untuk pendataan. Kemudian jadi tidak dicek, tidak boleh dirusak, hati-hati kesukaan untuk mengisikan data, di sampingnya adalah kopi ya, supaya nggak ngantuk alasannya ya. Mungkin bisa diganti yang lain atau kopinya dijauhkan lebih dulu misalnya, supaya tidak sampai tersenggol gitu. Jadi perlu jaga seperti itu. Ini masih mending karena kemarin kami ceritakan bagaimana di Papua itu ada pendata yang harus menyelamatkan kuesionernya ketika terjadi kerusuhan yang sudah mulai mau masuk ke desanya, sehingga sambil melarikan diri sambil menjaga keamanan kuesionernya. Jadi seperti itu. Kemudian menjaga kerahasiaan data. Harap hati-hati karena ini memang data individu, data warga yang memang sensitif ya. Saat ini belum ada, tapi undang-undang tentang sanksi kepada pihak yang mengeluarkan
rahasia itu akan dilakukan. Tentu saja untuk SDG desa itu yang menjadi penjaga utamanya adalah kepala desa, dan di level nasional adalah Kementerian Desa. Kementerian Desa berarti Kapus Datin dan Kepala Badan BPI itu pihak-pihak yang in charge untuk aspek ini. Kemudian konsolidasi data SDG desa harus dilakukan untuk seluruh kuesioner. Jangan sampai ada yang terlewat keluarga yang tidak didata. Seperti kita lihat masih ada kelewat RT yang belum dimasukkan kuesionernya, kuesioner desa yang belum masuk. Nah, ini perlu dimasukkan semua gitu. Kemudian wawancara kalau itu kepada warga dan keluarga itu juga harus dilaksanakan ya. Jadi jangan dikira-kira, karena nanti kalau dikira-kira itu mengubahnya sulit. Karena begitu itu digunakan di dalam kegiatan dan program itu mengubahnya akan sulit. Jadi apapun itu paling bagus adalah melihat apa ada. Kalaupun ada masalah tidak apa-apa. Kalaupun desa akhirnya kelihatan bahwa ternyata masalahnya banyak, itu tidak apa-apa. Lebih baik kita tahu masalah kemudian kita saling berdialog untuk memecahkan masalah daripada kita menggunakan data yang memang tidak benar sehingga seakan-akan tidak masalah, itu menipu diri kita sendiri. Jadi intinya tidak boleh ada wawancara yang terlewat. Tadi kami sudah sampaikan perbedaan keluarga dan rumah tangga. Memang kita menggunakan basis keluarga karena itu yang paling mudah dilihat di desa. Tapi tinggal dicek nanti adalah apakah dalam satu keluarga itu, dalam satu rumah itu ada yang punya kakak berbeda. Jadi kalau punya kakak berbeda tapi dia tinggal di alamat yang sama, itu nanti akan dihitung sebagai satu rumah tangga. Jadi BPS, kemudian TNP 2K, Setwapres, Kemenko PMK itu menggunakan istilah rumah tangga, ya, menggunakan konsep rumah tangga. Kita, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan itu lebih lazim menggunakan konsep keluarga. Jadi tapi kita tetap bisa membagi menjadi rumah tangga dengan cara tadi. Kalau alamatnya sama, maka itu satu rumah tangga. Tetapi kalau kakaknya sama, itu berarti satu keluarga. Sebetulnya cara memilahnya secara teknis nanti seperti itu. Apakah ini punya keuntungan dan kerugian? Ya. Di dalam kemiskinan ekstrim misalnya, maka data SDG desa untuk kemiskinan ekstrim itu akan, meskipun datanya itu warga, tapi cara menghitung penghasilan itu pasti penghasilan siapa di dalam keluarga itu. Kalau misalnya anaknya kerja, ayahnya kerja, ibunya tidak kerja, anaknya yang bungsu tidak kerja, maka total penghasilan itu digabung di dalam 1 tahun itu berapa, kemudian dibagi menjadi total anggota keluarga. Jadi setelah digabung kemudian dibagi menjadi 4. Konsekuensinya adalah kalau saya miskin ekstrim, maka istri saya miskin ekstrim, maka dua anak saya miskin ekstrim. Kalau saya tidak miskin ekstrim, maka semua anggota keluarga saya tidak miskin ekstrim. Jadi itu konsekuensinya seperti itu. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah kalau ada gelandangan, tidak jelas kakaknya, maka kemudian dia mungkin tidak akan masuk dalam sasaran miskin ekstrim gitu. Jadi tapi ini relatif akan kecil. Tapi saya sarankan kalau nanti ada anak jalanan atau ada gelandangan yang biasa tidur di desa kita, harap dimasukkan di dalam daftar warga sasaran miskin ekstrim gitu. Karena dia ada di kita. Tapi kita tahu karena kelemahan SDG desa itu semua harus basis keluarga. Begitu tidak ada keluarganya, maka dia tidak akan masuk. Itu sebabnya mengatasi kemiskinan ekstrim di perkotaan jauh lebih sulit, karena lebih banyak yang tinggal di bawah jembatan, pasti lebih banyak di sekitar rel kereta api juga akan sangat banyak yang mereka itu tidak
basis keluarga, ya, tapi basis individu-individu masing-masing. Yang tidur di jalan-jalan, nah itu lebih rumit secara konseptual untuk di kota-kota, apalagi kota besar, dibandingkan di desa, di mana konsep keluarga itu kemungkinan besar akan hampirlah 99% pasti tepat gitu. Kemudian jangan sungkan waktu wawancara dengan keluarga itu bahwa bisa saja mengunjungi keluarga itu beberapa kali supaya wawancaranya lengkap atau sambil memperbaiki data gitu. Jadi jangan merasa oh itu udah saya kunjungi, masa saya kunjungi lagi. Gak apa-apa dikunjungi lagi. Jadi metode partisipatoris memungkinkan seperti itu. Metode kuantitatif khawatir kalau kita wawancara lagi jawabannya berbeda, maka kemudian di kuesionernya kita akan pakai yang mana gitu. Kalau metode partisipatoris karena ada aspek konsensus, kalau jawabannya berbeda kita bisa tanyakan ulang, sebetulnya yang mana, yang kemarin apa yang hari ini. Nah itu kemudian baru dimasukkan, itu secara metodologis dibenarkan gitu. Kemudian menghargai warga dan keluarga yang kita wawancarai, jadi supaya jam untuk wawancaranya juga disesuaikan, meskipun tetap perlu melihat hal-hal yang lain. Misalnya kalau keluarga, kalau ayahnya itu sampai di rumah itu malam hari, ya kita wawancara malam hari. Tapi ibunya jangan kita wawancara malam hari kalau itu menimbulkan dugaan fitnah dan sebagainya. Jadi kita akan kembali malamnya untuk wawancara kepada ayahnya, tapi paginya kita sudah wawancara dengan ibu maupun anak-anaknya gitu. Kemudian jangan mengisi dengan dugaan. Jangan mengisi dengan dugaan. Apapun itu jawaban dari, kalau kita tidak pasti, kita tanyakan kepada keluarga dan warga itu. Jadi jawaban yang keluar dari mereka itulah yang dimasukkan dalam kuesioner. Jangan merasa nggak mungkin seperti itu, kemudian kita bikin jawaban sendiri. Jangan. Kalau nggak mungkin, tanyakan kepada warga dan keluarga itu, atau tanyakan kepada tetangga-tetangga yang lain. Jadi istilah Gus Halim ada kebenaran, istilah beliau karena dari pesantren istimaiyah gitu. Ada konsensus antara pendata dan tetangga-tetangga situ. Enggak, dia sebetulnya sudah menikah meskipun dia bilang belum gitu. Nah, seperti itu karena ini konsensus, boleh itu digunakan. Itu bedanya dengan metode kuantitatif. Kemudian semua pertanyaan di dalam kuesioner itu disebutkan dengan lengkap. Jadi kadang-kadang kalau cuma ditanya saja, nggak disebutkan rangkaian jawabannya, itu nanti warga dan keluarga itu juga menjawabnya dikira nggak ada jawaban itu. Misalnya, apakah ibu tahun lalu ke tempat fasilitas kesehatan? Yang pertama, apakah ke puskesmas? Yang kedua, apakah ke pusto? Yang ketiga, apakah ke polindes? Apakah ke poskesdes? Apakah ke kios obat? Apakah ke apotik? Nah itu perlu ditanyakan. Kalau enggak nanti jawabannya bisa saja yang paling sering dia ke apotik, maka dia bilang ya saya ke apotik. Padahal selain ke apotik, selama 1 tahun terakhir juga dia ke toko obat, ke puskesmas, ke pustu, ke rumah sakit. Nah itu kalau tidak disampaikan rangkaian jawabannya, itu nanti keluarga dan warga itu bisa menjawab dengan cara yang tidak lengkap seperti itu. Kiranya seperti ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, untuk persiapan. Besok kita akan lanjutkan dengan tahapan-tahapan konsolidasi data SDG desa.